Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kawan-kawanku di mana semua nih, para pecinta kalkun, pecinta unggas terutama ya. Kenapa saya bercerita tentang unggas? Karena hari ini saya akan menghimbau kawan-kawan yang juga senang dengan ternak hias lain seperti burung, juga mungkin ayam. Dan kali ini saya menghimbau kawan-kawan supaya juga ikut memelihara kalkun. Kenapa kalkun? Nah, saya sudah berulang-ulang sampai berbuih nih cerita bahwa memang saya sendiri memelihara kalkun adalah karena khasiat dari daging kalkun yang luar biasa. Saya sudah 20 tahun menderita tidak boleh makan daging. Makan daging ayam segini saja, sedikit saja langsung kumat saya punya asam urat. Tapi oleh seorang kawan dia tepuk bahu saya, makan kalkun. Begitu saya makan, singkat cerita, 3 hari lamanya, 6 kilo beratnya, saya makan, saya masukkan freezer. Saya senang banget, alhamdulillah ya Allah, asam urat saya berkurang. Sampai sekarang, alhamdulillah, asam urat saya tidak kumat-kumat lagi. Itu khasiat dari daging kalkun. Kenapa? Rupanya kalkun, setelah kita telusuri di Google, di literatur, bahwa unggas yang paling baik itu adalah kalkun, hampir non kolesterol. Jadi bagi orang-orang tua yang sudah manula, sangat-sangat halal memakan daging kalkun. Nah, untuk itulah kita akan bercerita tentang kalkun hari ini, dimulai dari lahirnya si kalkun di inkubator. Mari kita bergerak ke areal inkubator. Jadi ini adalah inkubator untuk kalkun, juga ayam hias, juga burung. Jadi ada 5 di sini yang kapasitasnya 100, ada 4. Satu lagi yang kapasitas 500 telur. Ini yang besarnya. Kemudian kita akan bercerita bagaimana sebenarnya banyak kawan-kawan yang begitu terlahir, begitu netas dari inkubator, langsung dipisahkan ke tempat yang kering. Padahal seharusnya dia bermalam dulu 1 malam di sini. Karena dia sampai 3 hari dia sudah punya cadangan makanan dan minuman dari induknya sebelumnya. Sekarang kita akan melihat bagaimana si bayi. Nah, ini si bayi akan saya jelaskan sedikit ke kawan-kawan. Ini ada juga yang sudah bawa. Nah, ini si kecil ini kita akan kasih minum dia dengan air hangat dicampur dengan anti stres. Nah, anti stres itu ada di toko makanan unggas, dan dia akan enjoy sekali meminum air hangat yang dicampur dengan anti stres tadi, dan ini akan sehat sampai dewasa insya Allah. Nah, itu. Lalu soal pakannya pur yang paling halus itu sampai dengan waktu 1 bulanan, baru kita bercampur dengan dedaunan itu untuk kalkun. Baik, sekarang kita akan bercerita tentang kalkun yang menderita penyakit. Nah, itu ya. Banyak kawan-kawan yang selalu kecewa karena begitu berusia 1 bulan terus banyak yang mati. Nah, seperti ini juga baru saja kita lumurin dengan minyak makan. Minyak makan itu dicampur dulu, diolah dulu dengan bawang putih yang digiling, kemudian ada jahe, kemudian ada juga tembakau, direndam 1 malam. Nah, baru besoknya kita gunakan untuk kalau ada seperti ini yang di hidungnya itu lihat, itu kena snot namanya, penyakit snot itu kena kutu.
Jadi kita elus dengan kuas. Nah nanti lama-lama rontok sendiri dan baik sendiri. Kalau dia sudah parah seperti yang ada 4 bulanan di sana, kita lihat. Ada kalkun yang sudah berusia 4 bulan seperti ini. Ini ada 3. Yang satu menderitanya luar biasa itu sampai hidungnya ini gembung nih. Itu dari sebelah itu. Lihat di matanya itu gembung, jelas nampak. Nah itu sudah parah betul dia. Dia sudah sampai ke saraf. Nah, itu. Tapi apakah dia bisa sembuh? Bisa. Buktinya yang ini, yang satu lagi ini. Yang satu lagi ini lihat di sebelah hidungnya ini ada bekas berlubang juga. Ini sudah baik. Seharusnya dari sini dia. Biar kelihatan. Ini sudah sembuh. Nah tuh dia. Salah. Nah, datang lagi. Nah tuh. Persis di paruhnya itu ada bekas lubang. Nah itu sudah sembuh. Nah ini yang akibat terlalu banyak makan obat, dia jadi lumpuh. Nah itu makanya pemberian obat makan yang berbentuk pil itu jangan lebih dari 4 atau 5 hari aja. Nah, jadi yang ini masih kemarin kita kasih pilnya. Kalau yang ini sudah habis masa waktunya, sudah hampir 5 hari kemarin, dan dia sudah sembuh. Nah, itu barangkali yang bisa saya ceritakan tentang penyakit senok dari kalkun ini. Nah ini semuanya kebetulan lagi sehat-sehat, tidak terkena. Tapi kalau mengantisipasinya, kalau kena memang harus begitu dia. Nah itu, cepat kita lumurin dengan itu tadi. Boleh saya tunjukin mungkin itu apa namanya, obat yang sudah dicampur dengan tembakau dengan minyak makan. Nah ini dia. Kalau bisa diperlihatkan ke dalam, ini kebanyakan tembakonya. Nah tuh, sembako bercampur dengan bawang putih dan juga ada jahe, ada minyak makan. Nah, nih. Bagaimana untuk supaya kandangnya aman dari kutu-kutu? Nah ini juga akan saya tunjukkan bagaimana sebenarnya tembakau direndam untuk kemudian disemprotkan ke kandang. Ini adalah tembakau yang direndam dengan air hangat satu malam. Air nikotinnya ini kita masukkan, nanti kita tambah aja pakai air hangat lagi, masukkan kemari, lalu kita semprot semua sudut-sudut kandang. Nah, sampai ke kalkunnya sendiri pun tidak masalah, tapi asal jangan terhirup sama yang nyemprot, karena ini nikotin, jadi takut pingsan gitu. Ini ditambah aja airnya, nanti disemprotkan, disaring dulu pakai ini saringannya, ada saringannya ini. Jadi seluruh sudut-sudut kita semprot semua. Jadi kalau ceritanya si kutu ini, dia paling takut sama tembakau, paling takut. Apalagi kalau Anda mempunyai tembakau yang masih muda, masih daunnya belum kering, itu lengketin saja satu kandang satu, aman dari kutu-kutu kutu-kutu unggas. Barangkali itu penjelasan untuk sementara yang bisa Opung Jo sampaikan, dari mulai bagaimana perawatan waktu lahir, kemudian ketika dia terkena penyakitnya, dan keamanan dari lingkungan kandangnya. Oh ya, saya beritahu juga bahwa sampai dengan usia 3 bulan, kalkun dilarang diumbar.
dia harus ditempatkan di satu kandang. Supaya apa? Karena dia ini memang terlalu tipis dia punya kulit, atau barangkali karena makanannya organik semuanya, jadi tidak ada kolesterolnya dia, itu tidak ada lemaknya, sehingga gampang sekali dihinggapi dengan virus-virus yang dari tanah. Jadi, makanya sampai dengan usia 3 bulan kita harus kandangkan dia, pakai para-para istilahnya, seperti Anda lihat di dalam tadi. Nah, nanti kalau sudah usianya lebih dari 3 bulan, boleh dilepas ke halaman. Saya kira itu penjelasan saya dulu dari Kalkun Pro Media Center hari ini, karena banyak kawan-kawan yang selalu bertanya ke kita bagaimana sebenarnya perawatan kalkun yang benar. Saya pikir sekali lagi di samping saya menjelaskan itu tadi untuk kawan-kawan para peternak kalkun, juga saya harus menghimbau kawan-kawan saya yang gemar pelihara ayam hias, burung, dan sebagainya, agar kita bersama-sama menghimbau kawan-kawan, terutama tetangga-tetangga kita di sekitar kita, untuk rame-rame memelihara kalkun. Mari kita konsumsi kalkun. Kalkun sangatlah besar giginya, sangat Himbau kawan-kawan yang pelihara ayam hias, burung, dan sebagainya untuk mudah-mudahan maulah ikut-ikutan juga peternak kalkun. Walaupun tidak banyak, sekedar ada, sekaligus juga ngomporin tetangga-tetangga untuk pelihara kalkun. Untuk kalkun sangat-sangat besar khasiatnya, bikin orang sehat, kuat, dan cerdas. Terutama telurnya untuk anak-anak. Waduh, paling baik, paling bagus. Jadi itu pesan saya, Opunjo dari kalkunku.com di Jalan Amal 16B Medan Sunggal. Sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kita akan bersua kembali pada episode yang berikutnya. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.